Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Faiz Nasution dengan NIM 210306164 dari kelas Peternakan B, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari, SPT MP. Oke, di sini saya akan menjelaskan metabolisme dari protein, karbohidrat, dan lemak serta hubungannya. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu tentang soal jelaskan proses pencernaan karbohidrat pada hewan ruminansia dan non-ruminansia. Pada ruminansia, karbohidrat dimulai dari mulut dengan pelumas saliva di dalam ginjal secara mekanis dan hidrolisis dilanjutkan di dalam usus halus oleh enzim pankreas, empedu, serta getah usus. Proses ini mampu menghidrolisis karbohidrat secara sederhana, sedangkan serat kasar tidak mampu didegrasi. Karena itu, sebagian serat kasar masuk ke utama kepada organ bagian akhir saluran pencernaan sekum, rektum, kolom. Pada bagian miles terjadi pencernaan proses metabolisme yang berlangsung di dalam rumen. Karbohidrat ini merupakan golongan polisakarida, yakni serat kasar atau selulosa. Di dalam rumen, karbohidrat difermentasi oleh mikroba menjadi pirufat. Kemudian asam pirufat yang dihasilkan akan diubah menjadi VFH, CO2, dan CH4. Yang kedua, jelaskan proses metabolisme karbohidrat di hati. Di dalam hati. Dalam proses metabolisme karbohidrat di dalam hati memiliki fungsi sebagai menyimpan glikogen atau mengubah galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa. Gluconeogenesis membentuk banyak senyawa kimia yang penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat. Hati penting juga sebagai mempertahankan konsentrasi glukosa yang mengonsentrasi darah normal, misalnya penyimpanan glikogen, memungkinkan hati mengambil kelebihan glukosa dari darah, menyimpannya dan kemudian mengembalikannya kembali ke darah bila konsentrasi glukosa darah mulai turun terlalu rendah. Yang ketiga, jelaskan proses pencernaan protein pada non-ruminansia dan ruminansia. Pencernaan protein ruminansia dihaluskan dicampur dengan ventriculus. Pencernaan ini dimulai dengan kontraksi otot proventriculus yang mengaduk-aduk makanan dan mencampurkan dengan getah. Pencernaan yang terdiri atas HCI dan pepsinogen. Pepsinogen yang bereaksi dengan HCI berubah menjadi pepsin. HCI dan pepsin akan memecahkan protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polypeptida, proteosa, pepton, dan peptida. Penyerapan protein dimulai ketika makanan masuk ke dalam usus. Usus terdiri atas lapisan otot licin, jaringan ikat, dan epitel yang menjadi kolumnar sederhana dekat rumen. Pada epitel pelapis terdapat banyak sel goblet yang menghasilkan lendir dan sekresinya membantu melicinkan makanan. Pada mukosa terdapat banyak vilus yang mengandung banyak pembuluh darah dan pembuluh limfa kecil. Lapisan epitel akan menyerap air dan zat-zat makanan. Sel absorpsi dari vilus merupakan tempat absorpsi asam amino secara umum. Amino setelah diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah. Pada ruminansia, asam amino untuk ternak berasal dari protein yang lolos degradasi atau bypass protein. Protein mikroba rumen yang tercerna dan terserap dalam usus serta dari hasil fermentasi rumen. Perombakan protein oleh enzim proteolytik dalam rumen menghasilkan peptida dan asam amino. Produk ini sebagian besar akan mengalami
metabolisme lebih lanjut atau deaminasi sehingga dihasilkan amonia NH3. Kegiatan deaminasi asam amino menghasilkan amonia yang bersifat konstitutif, yang artinya bahwa mikroba rumen akan terus melakukan deaminasi terhadap asam amino walaupun telah terjadi akumulasi amonia yang cukup tinggi di dalam rumen. Protein pakan dan NPN dalam rumen akan dirombak menjadi asam amino dan amonia untuk selanjutnya disintetis menjadi protein mikroba, kemudian masuk ke dalam abomasum dan selanjutnya dalam usus kecil diabsorpsi masuk ke dalam aliran darah dalam rumen sekitar 80%. Spesies mikroba rumen mampu menggunakan amonia sebagai sumber nitrogen untuk sintesis protein. Bakteri rumen adalah pengguna amonia sebagai sumber nitrogen yang paling efisien. Di samping ini, dimanfaatkan oleh mikroba rumen yang menghasilkan amonia yang diserap oleh darah melalui dinding-dinding rumen yang dibawa ke hati dan diubah menjadi urea. Beberapa urea ini mungkin dikembalikan ke rumen melalui saliva dan juga langsung menembus dinding rumen. Sebagian besar dikeluarkan bersama urin dan kemudian dibuang. Yang keempat, saya akan menjelaskan metabolisme protein yang terjadi di dalam hati. Di dalam rumen, protein pakan akan mengalami hidrolisa menjadi oligopeptida oleh enzim proteolitik yang dihasilkan oleh mikroba rumen. Oligopeptida selanjutnya akan diubah menghasilkan peptida dan asam amino yang bisa digunakan oleh sebagai mikroba rumen untuk pertumbuhannya, terutama oleh Bacteroides ruminicola, di mana bakteri ini mempunyai sistem transport untuk mengangkut asam amino ke dalam tubuhnya. Bacteroides ruminicola bisa menggunakan 40% peptida dalam rumen, sedangkan butyl-fibrosulfat menggunakan kurang dari 10% untuk pertumbuhannya. Karena tidak semua peptida dan asam amino terbentuk dalam rumen. Oleh karena itu, di mana sebagian akan mengalir ke usus halus. Yang kelima, saya akan menjelaskan proses pencernaan lemak pada non-ruminansia dan ruminansia. Pencernaan lemak pada ruminansia dimulai dari aktivitas mikroba di dalam rumen terhadap lemak pakan yang akan membebaskan asam-asam lemak tak jenuh untuk kemudian diubah menjadi asam lemak tak jenuh sehingga terserap rumen, melainkan terus ke alat pencernaan bawah atau usus halus, di mana ia akan diserap dan menyatu dengan hilomikron. Hilomikron ini mengandung lemak dan protein serta mempunyai fungsi sebagai alat transport dari usus halus menuju ke jaringan-jaringan tubuh. Di dalam usus halus lemak dipecah dan diserap dan terus melakukan perjalanan ke hati, sedangkan asam lemak tidak dapat langsung diserap oleh usus karena zat ini tidak larut dalam air. Penyerapan zat ini dipermudah oleh getah empedu yang akan mengemulsikan asam lemak menjadi sesuatu bentuk larutan dalam air sehingga dapat diserap oleh sel muklosa usus halus. Sistem limpatik dan ductus thoracicus yang diserap terutama masuk peredaran darah melalui sistem limpatik yang disimpan dalam jaringan. Sebagian besar lemak yang diserap mengalami metabolisme pada hati. Di sini mekanismenya yang mengangkut lemak dari hati menuju ke jaringan-jaringan. Sebagian besar lemak dalam pakan adalah trigliserida, sedangkan selebihnya adalah fosfolipid dan kolesterol. Lalu sekresi getah pencernaan dan memperlambat proses pengadukan lemak yang diemulsikan oleh garam empedu, dirombak oleh eksterase yang memecah ikatan ekster antar asam lemak dengan gliserol.
Garam-garam empedu mengemulsikan butir-butir lemak menjadi butir yang lebih kecil, kemudian dipecah oleh enzim lipase pankreatik menjadi digliserida yang akan mengkombinasikan dengan garam empedu. Garam empedu dibebaskan dalam sel mukosa dan dipergunakan asam lemak dan gliserol untuk bersenyawa dan fosfat untuk membentuk fosfolipid. Protein akan dilepaskan dalam sistem getah bening sebagai globul-globul kecil yang disebut kilomikron yang kemudian dibawa ke aliran darah. 6. Jelaskan proses metabolisme lemak dalam hati. Di dalam hati. Prosesnya dilakukan oleh bakteri rumen. Pada proses ini dihasilkan asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Hasil tersebut siap dimetabolisme secara lanjut. Asam lemak tak jenuh akan dijumpai juga pada proses ini. Asam lemak tak jenuh atau linoleat dan linolenat akan dipisahkan dari asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Setelah dipisahkan asam lemak jenuh tersebut akan diubah menjadi VFH. Bakteri Anaerobio digunakan untuk hidrolisis, sedangkan bakteri Butyrophibrio fibrisulfate digunakan untuk menghidrolisis fosfolipid dan glikolipid. Beberapa faktor dapat mempengaruhi proses hidrolisis pada rumen, diantaranya level lemak, pH, bakteri rendah. Proses kedua adalah hidrogenisasi, yaitu terjadi pada asam lemak tak jenuh. Hasil proses hidrolisis terjadi menjadi transisomenia, menyebabkan pengurangan asam lemak tak jenuh. Biohidrogenasi menyebabkan lemak esensial rusak, namun ternak tidak mengalami diferensiasi. Lanjut yang ke-7, saya akan menjelaskan hubungan antara proses metabolisme karbohidrat pada lemak. Di sini saya akan menjelaskan bagian metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak. Hasil akhir pencernaan lemak akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Dengan itu akan terjadi reaksi antara glukosa dan pirufat. Sementara itu hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon. Setiap 2 karbon akan mengikat 1 molekul CoA, kemudian menjadi molekul asetil CoA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Asetil CoA yang berasal dari beta oksidasi akan disintetis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat ini pun diubahkan menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau jaringan adiposa. Metabolisme protein akan mengalami 3 cara, yaitu pertama, asam amino akan diubah menjadi pirufat yang kemudian memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Kedua, asam amino ketogenik diubah menjadi asetil CoA yang dapat memasuki jalur metabolisme lemak. Yang ketiga, asam amino non-glukegenik dan non-ketogenik dideminasi dan langsung memasuki siklus Krebs. Melalui ketiga cara tersebut akhirnya menghasilkan energi dalam bentuk ATP, karbon dioksida, dan air H2 seperti halnya karbohidrat. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan atau yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.